beli tomat ke Amerika Serikat, ke Indramayu beli buah jambu. Salam hormat untuk Kitongkat, salam I love you untuk ibu-ibu. Hati-hati Bu kalau ngelihat foto saya. Kenapa? Karena merah warnanya buah rambutan, legit rasanya makan kue putu. Lihat fotonya bikin penasaran, lihat aslinya bikin pengen ngambil mantu. Itu kalau lihat foto saya. Tapi kalau lihat foto Kitongkat, maka harus lebih hati-hati. Wangi aromanya buah duren, manis rasanya buah kecemek. Lihat fotonya emang keren, lihat aslinya awas bikin janda kelepek-kelepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas rames bentuknya persegi. Yang jawab salamnya lemes, semoga suaminya kawin lah. Yang kompak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan takut. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'arahu min ayatihil kubra ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala ta'ala aidha wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halakuz dzikri, ay majalisuz dzikri au majalisul ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Bu, sebelum saya lanjut, boleh nggak berpantun dulu? Boleh? Izin Boya pantun dulu. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tiada berserat. Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Makan kemplang di malam hari, rintik-rintik hujan gerimis. Saya senang datang kemari, ibu-ibunya cantik-cantik, senyumnya begitu manis. GR. Beli tomat ke Amerika Serikat, jauh amat ya. Beli tomat ke Amerika Serikat, ke Indramayu beli buah jambu. Salam hormat untuk Kitongkat, salam I love you untuk ibu-ibu. Emangnya burung dara ditepuk tangani? Lanjut Bu. Pagi-pagi makan kacang, makannya kebanyakan, mencret. Gak percaya? Cobain. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, para alim ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama yang mulia al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Mahfud Al-A'zam, atau yang kita kenal dengan nama Kitongkat Kian Santang, beserta istri tercintanya, ibundanya, keluarganya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah, diberi keselamatan, keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintah, baik sipil atau militer, dalam semua tingkatannya, para ketua, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ketua pemuda, dan ketua-ketua yang lainnya, termasuk ketua ngerumpi, bapak desa, bapak kepala desa, bapak camat atau yang lainnya, para pejabat pemerintah yang kami hormati, ibu-ibu jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah, amin, dirahmati Allah, diberkahi Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, dicintai Rasulullah, dicintai Kitongkat. Kok yang terakhir beda aminnya? Nggak boleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini
kita bisa berkumpul bersama-sama, bertemu muka bersama-sama, bertatap wajah bersama-sama, duduk bersama-sama, silaturahim bersama-sama dalam satu tempat yang insya Allah masuk dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian semua melewati taman surga, maka singgahlah, duduklah di situ. Tukang son punten, nggak usah pakai eho. Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah di situ, duduklah di situ, yakni bergabunglah, ikutlah nimbrung, ikutlah bergabung. Kemudian sahabat bertanya, Bu, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, halakud dzikri, tempat perkumpulan dzikir, majlis-majlis dzikir, majlis-majlis ilmu, itu adalah taman surga. Lalu apa yang dinamakan dengan majlis dzikir? Majlis dzikir adalah tempat yang di dalamnya dibacakan dzikir bersama-sama, Bu. Majlis dzikir adalah tempat yang di dalamnya digemakan dzikir bersama-sama. Itu yang dinamakan majlis dzikir, dan itu yang dimaksud oleh Nabi dengan taman surga. Lalu apa yang dinamakan majlis ilmu? Majlis ilmu adalah tempat yang di dalamnya dibacakan ilmu-ilmu tentang agama, diajarkan ilmu-ilmu tentang agama, disampaikan ilmu-ilmu tentang agama kepada orang-orang. Itu yang dinamakan majlis ilmu, dan itu yang dimaksud oleh Nabi dengan taman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dzikir? Apa yang dinamakan dengan dzikir? Bu, dzikir bisa diartikan secara istilah umum. Apa artinya? Dzikir adalah menyebut asma Allah atau menyebut kalimat yang di dalamnya terkandung asma Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Gusti Allah. Makanya ada zikir yang disebut dengan kalimat tasbih. Bunyinya gimana? Subhanallah. Itu namanya tasbih. Ada zikir yang disebut dengan kalimat tahmid atau hamdalah. Bunyinya gimana, Bu? Itu apa? Alhamdulillah bisa beli tiker, alhamdulillah bisa beli, ya gitulah. Ada zikir yang disebut dengan kalimat takbir. Bunyinya Allahu Akbar. Ibu tahu kalau lebaran namanya apa? Takbiran. Kenapa disebut takbiran? Karena di dalam takbiran itu yang diperbanyak adalah kalimat Allahu Akbar, makanya disebut takbiran. Itu dzikir bukan? Dzikir termasuk bagian daripada dzikir. Ada dzikir yang disebut dengan kalimat tahlil. Bunyinya la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Makanya di masyarakat kita ada istilah tahlilan. Betul? Di sini ada tahlilan. Kenapa disebut tahlilan? Padahal yang dibaca surat Yasin, Qulhu, Falak bin Nas dan lain sebagainya. Kenapa disebutnya tahlilan? Karena dalam tahlilan itu yang paling banyak dibaca adalah kalimat la ilaha
illallah. Kalimat tahlil, makanya kita nyebut tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau yang meninggal orang kaya. Tapi kalau orang miskin, langeng mama, langeng. Ya gitulah. Sama aja. Alhamdulillah, bagus berarti nggak ngebeda-bedain, betul? Kita baca Quran, Bu. Baca Quran juga termasuk zikir. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya firman Allah. Di dalamnya banyak kalimat yang mengandung asma Allah. Kita baca Quran juga termasuk kita zikir. Kita sholawatan, Bu. Sholawatan, zikir bukan? Sama zikir. Kenapa? Di dalam sholawat itu ada kalimat yang mengandung asma Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Itu kalimat asma Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Itu namanya apa? Sholawat namanya. Tapi termasuk bagian daripada zikir. Jelas? Apalagi sholawatan. Tadi banyak ibu baca sholawatan, betul? Jadi kita baca sholawatan kepada Nabi Muhammad itu juga termasuk zikir. Bahkan misalkan, Bu, kalau ada orang yang meninggal dunia lalu diumumkan di masjid. Di sini kalau ada orang meninggal dunia diumumin. Sama kayak di Banten. Kalau ada orang meninggal dunia itu diumumkan di masjid. Yang ngumumin siapa? Misalkan Pak RT atau Pak Ustadz atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia pada hari ini yakni Ibu RT. Wah, ada orangnya? Ada. Kenapa? Misal. Ya udah, kalau nggak terima nggak apa-apa, saya ganti. Telah meninggal dunia hari ini Ibu Desi. Oh, ada juga. Oh ya, ganti lagi. Telah meninggal dunia hari ini Ibu ES. Ada juga. Allahu Akbar. Saya ganti lagi. Telah meninggal dunia hari ini Ibu Dewi. Ada lagi. Ya udah, maksudnya yang meninggal orang tuanya, bapaknya. Kalau enggak, kalau masih enggak terima, ya udah kambingnya yang meninggal lah. Kita mendengarkan ada pengumuman, Bu. Musibah, orang meninggal. Lalu kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita membaca zikir. Itu juga sama, zikir. Berarti kesimpulannya, zikir itu adalah segala kalimat yang mengandung asma Allah, itu namanya zikir. Lalu kemudian, jika kalimat itu digerakkan oleh mulut kita, dibaca oleh lisan kita, maka itu disebut dengan zikir lisan namanya, atau zikir jali. Kemudian jika kalimat tersebut digerakkan oleh hati kita, dibacakan oleh hati kita, dihadirkan di dalam hati kita, itu namanya disebut zikir qalbi atau zikir khafi. Jadi zikir itu ada dua, ada zikir lisan, dibaca oleh lisan kita tanpa di hati, itu namanya zikir lisan. Ada yang dibacanya bukan di mulut tapi di hati, itu namanya zikir qalbi. Dapat pahala dua-duanya? Dapat. Tapi yang lebih besar, yang lebih utama adalah dikerjakan dua-duanya. Lisan kita berzikir,
hati juga kita menghadirkan kalimat itu. Alhamdulillah Bu, tadi kita dzikir bersama-sama, betul? Ibu baca dzikir? Alhamdulillah. Kita tadi di sini bersama-sama baca dzikir. Kalau saya kebetulan bangun tidur. Ya soalnya semalam belum tidur. Di perjalanan. Jadi tidurnya tadi sekitar jam 7. Pas ngedenger dzikir saya terbangun. Begitu indahnya dzikir tersebut. Ada yang dzikirnya dengan penuh kesemangatan, ada Bu. Dzikirnya semangat, ada. Duduknya di mana? Di depan. Ada yang dzikirnya penuh dengan ketenangan sambil diresapi di dalam hati, dihayati di dalam hati, ada. Duduknya di mana? Di tengah. Alhamdulillah. Ada yang dzikirnya sambil nyandar ke tembok, kakinya sambil ngelonjor, ada. Duduknya di mana? Enggak salah lagi, pasti yang di tembok di belakang. Alhamdulillah Bu, masih bisa ikut dzikir. Bahkan ada yang dzikirnya sambil lihat-lihat foto. Ada nggak yang lihat? Yang lihat foto saya ada? Mana orangnya? Yang paling depan. Kenapa dilihat Bu? Oh ganteng. Sekarang aslinya? Oh ganteng juga. Alhamdulillah ditongkat. Hati-hati Bu kalau ngelihat foto saya. Kenapa? Karena merah warnanya buah rambutan, legit rasanya makan kue putu. Lihat fotonya bikin penasaran, lihat aslinya bikin pengen ngambil mantu. Itu kalau lihat foto saya. Tapi kalau lihat foto kitongkat, maka harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena wangi aromanya buah duren, manis rasanya buah kecemek. Tahu kecemek? Kalau lihat foto kitongkat lebih hati-hati. Wangi aromanya buah duren, manis rasanya buah kecemek. Lihat fotonya emang keren. Lihat aslinya, awas bikin janda kelepak-kelepak. Punten ya, ya punten. Ada yang zikir, yang baca zikir, tapi pikirannya ngeloyur, pikirannya ngeloyur, ada Bu. Orangnya baca zikir duduk, tapi pikirannya ngeloyur, ada nggak di sini? Ngeloyur mikirin apa Bu? Kalau ibu ngaji duduk zikir tapi pikirannya ngeloyur, ini yang disebut dengan nasi uduk lontong sayur. Orangnya duduk, pikirannya ya gitu. Mikirin apa? Mikirin rumah. Kenapa rumahnya belum beres? Mikirin tiker, takut kehabisan. Ada yang duduk ngaji zikir tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang mikirin rumah, ada yang mikirin snack. Ini yang ngebagi nggak adil. Masa saya udah tua umur 70 dikasih pelus? Udah 70 tahun makan pelus. Makan satu sejam Bu. Oper kanan kiri nggak habis-habis. Ini yang nggak bagi, ini nggak ngeh yang bagi. Alhamdulillah kita masih bisa ikut zikir. Bahkan saking husunya Bu, ada orang yang zikir saking husunya dia sampai menundukkan kepalanya, matanya merem. Lama nggak taunya tidur. Ada di sini yang begitu. Mending kalau cuma tidur, pas bangun lihat bawah udah basah, ngiler. Ada yang begitu di sini ada. Kalau ada angkat ke depan. Ini yang disebut pisang kelutuk dimakan ular. Ngajinya lentak-lentuk, mulutnya keluar. Ada di sini. Alhamdulillah kalau nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi tadi kita zikir bersama-sama di sini, Bu. Itu sudah syukur, alhamdulillah kita bisa ikut zikir bersama-sama di sini. Terserah zikirnya mau kayak gimana, posisi duduknya kayak gimana. Ya itu mah kondisional saja. Kebetulan duduknya di tembok sambil nyandar, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan duduknya di tengah sambil nundukin kepala, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan duduknya di paling pojok sambil tidur, boleh, nggak apa-apa kalau nggak malu. Yang paling penting adalah kita bisa berkumpul bersama-sama, duduk bersama-sama di tempat yang dipuji oleh Rasulullah, di tempat yang disanjung oleh Rasulullah, di tempat yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Itu sudah luar biasa, Bu. Itu sudah bagus. Berarti kita ini sedang duduk di tempat yang disebut Rasulullah dengan nama taman surga. Berarti sekarang ibu duduk di mana, Bu? Bukan di majelisnya Kitongkat. Taman surga. Ibu sekarang duduk di mana? Kan tadi udah dibilang majelis ilmu itu taman surga. Jadi saya tanya, duduk di mana sekarang? Bu, kita boleh saja mengatakan sekarang ini kita duduk di taman surga, betul? Boleh kita mengatakan kalau sekarang ini kita sedang duduk di taman surga. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang ngomong, betul? Boleh kita mengatakan sekarang duduk di mana, Bu? Di taman surga. Tapi yang jadi pertanyaan adalah yang namanya taman surga itu diduduki oleh para bidadari-bidadari. Maka pertanyaan saya, kalau ibu duduk di taman surga sekarang, bidadarinya mana? Di bidadari ini mana? Duduknya di mana duduknya? Coba yang merasa bidadari tangannya ngangkat. Allahu Akbar, bidadari semua ini kita angkat. Pengen tahu jawabannya, Bu? Pengen tahu mana bidadarinya? Nanti saya pilih mana ya. Bu, yang duduk di sini dari depan sampai belakang itu semuanya bidadari. Jelas? Cuman sayang bidadarinya udah pada kadaluarsa. Kenapa? Yang namanya bidadari itu kata Allah, faja'alnahuna abkaro, semuanya perawan. Semuanya muda-muda, bidadari. Lah di sini udah nggak perawan, udah pada tua, berarti bidadarinya udah pada kadaluarsa. Kadaluarsa. Roti kalau belum kadaluarsa dimakan enak, kenyang. Tapi kalau roti sudah kadaluarsa dimakan, rasain sendiri. Ada kasus, Bu, di Banten ada kasus. Kenapa? Ada 4 pemuda mati semua keracunan. Setelah diperiksa, keracunan apa? Keracunan susu kadaluarsa. Semalam habis memperkosa nenek-nenek. Hati-hati dengan yang namanya kadaluarsa. Jadi yang hadir semuanya di sini bidadari. Sekarang kata ibu-ibu, Pak Ustadz, saya udah expired katanya, udah kadaluarsa, udah tua. Tenang, Bu, jangan khawatir, Bu. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, apa kata Allah? Inna ansha'nahunna insya'a
faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Ini buat yang tua-tua tenang nih Bu. Ini ada kabar gembira. Apa kata Allah? Inna angsha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Allah Ta'ala berfirman, kami jadikan para bidadari-bidadari atau para wanita-wanita solehah yang dulu hidup di dunia, wanita solehah kemudian masuk surga. Abkaron, kami jadikan semuanya perawan. Kata Allah, nanti manusia wanita yang solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami, meninggal dunia masuk surga jadi perawan lagi. Yang meninggal umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun bahkan lebih, meninggal dunia, mati, masuk surga jadi perawan. Semuanya jadi perawan. Ya, yang namanya perawan itu kan beda Bu. Sekarang ibu umur berapa? Saya tanya. Umur berapa? Ada yang 80, ada yang 70, betul? Lihat fisik ibu sekarang lemah, muka udah keriput, betul? Udahlah, pokoknya banyak yang dikurangin nikmatnya, betul? Nanti ketika kita sudah tua seperti apapun, kalau sudah masuk surga, maka Allah mudahkan lagi, Allah perawankan lagi. Alhamdulillah. Kalau udah perawan rasanya beda. Seperti motor baru sama motor tua, beda nggak di bawahnya? Beda. Kalau motor baru diegas kenceng, motor tua diegas prak 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 prak. Motor baru klaksonnya dipencet tit kenceng, motor tua dipencet klaksonnya jadi beda. Yang baru yang perawan sama yang sudah tua. Kalau ibu nanti masuk surga di sana, nanti semuanya muda. Amin ya robbal alamin. Bukan hanya Allah jadikan muda, Allah jadikan perawan lagi Bu. Uruban atroba, kata Allah. Kata Allah, setelah dijadikan perawan, uruban, semuanya dijadikan penuh cinta. Maksudnya apa? Setiap orang yang melihatnya pasti terpikat jatuh cinta, apalagi suaminya sendiri. Ibu masuk surga di sana jadi perawan lagi, jadi bidadari. Yang paling mencintai ibu siapa? Suaminya. Karena begitu suaminya melihat ibu menjadi sosok bidadari, maka langsung jatuh cinta. Kenapa? Karena semuanya dibuat perawan oleh Allah, rata semuanya perawan, dan rata semuanya cantik. Di surga nggak ada yang namanya hidung pesek, nggak ada. Orang yang dulu hidup di dunianya hidungnya pesek, nanti masuk surga jadi bidadari Bu. Allah edit. Allah langsung yang edit. Wong kita aja bisa ngedit foto, betul? Di Facebook itu kan banyak Bu ya. Bu, di foto profilnya cantik, di berandanya cantik, update statusnya, cantik putih warnanya. Ngelihat fotonya ngajak nikah, pas ketemuan ngajak berantem. Itu manusia bisa mengedit foto yang jelek jadi cantik, apalagi Allah Maha Kuasa. Allah itu kuasa Bu. Air saja itu bisa jadi makhluk hidup. Apa kata Allah? Waja'alna minal ma'i basyara faja'alnahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Waja'alna minal ma' basyara.
Kami jadikan, kata Allah, manusia itu dari air. Allah kuasa menjadikan makhluk hidup dari air. Kita ini berasal dari air, lalu kemudian berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi seperti ini. Itu Allah Maha Kuasa. Apalagi nanti kalau kita masuk surga, Bu, yang hidungnya pesek diedit sama Allah jadi mancung, jadi bangir kayak kitongkat itu. Masya Allah, bangir hidungnya. Yang pipinya kempot masuk surga diedit sama Allah, udah hilang kempotnya. Begitu juga yang kulitnya hitam masuk surga diedit sama Allah, diterangin kulitnya, seret, jadinya putih bersinar. Yang badannya pendek, Bu, masuk surga diedit sama Allah, ditinggikan biar agak tinggi dikit. Yang ketinggian juga sama, ya kan, terlalu tinggi juga kan. Yang terlalu tinggi juga sama, diendepin lagi, dipendekin sama Allah biar sedang, betul. Jadi diedit sama Allah semuanya jadi rata. Waduh, saya pengen masuk surga tapi badan saya gemuk, sayanya gendut. Nanti Allah edit masuk surga, yang gemuk-gemuk itu diedit jadi langsing. Begitu juga yang kurus masuk surga, nanti Allah diedit, diisi dagingnya jadi sedang. Jadi di surga itu semuanya rata, cantik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi artinya apa, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah? Artinya kita yang mau duduk di majelis ilmu, kita yang mau duduk di majelis zikir, yang mana Nabi menyebutkan majelis ilmu, majelis zikir adalah taman surga, itu mengisyaratkan bahwa yang duduk-duduk di majelis ilmu dan zikir itulah calon bidadarinya. Jangan amin dulu baru calon. Yang namanya calon itu belum tentu jadi calon lurah, ada 10, yang jadi 1. Calon surga di sini banyak. Jadi kita ini calon bidadarinya. Insya Allah semuanya, mudah-mudahan nyalonin bidadarinya semuanya jadi semuanya, amin. Ya cuman untuk kualitas ya emang beda-beda sih, Bu, bidadari itu. Ada yang kualitasnya asli, cantiknya 24 karat, ada. Duduknya di mana? Paling depan. Ini yang paling depan ini asli bidadarinya 24 karat. Yang tengah berapa karat? 18 karat. Ada yang 12 karat. Di mana? Itu tuh di dalam majelis ini. Ini 12 karat. Ada yang 6 karat, itu yang di belakang itu tuh. Ada yang 4 karat, itu yang duduk di masjid itu tuh di depan. Ada yang sekarat, itu yang paling di belakang itu. Jadi mudah-mudahan, Bu, barokah kita mau ngaji, barokah kita mau ikut ke majelis ilmu, majelis zikir, itu mempermudah kita untuk menuju surga, itu maksudnya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita teliti, kita cermati hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Nabi, apabila kalian semua melewati taman surga, maka singgahlah, ikutlah bergabung, ikutlah nimbrung. Kalau kita cermati, Ibu Bapak, di dalam hadis itu Nabi menggunakan kata marartum. Marartum itu berasal dari kata marro. Marro itu fi'il madi. Kalau ditasrif bunyinya marro marro marro, marot marota marorna, marorta marortuma marortum, marorti marortuma marortunna, marortu marorna. Namanya apa itu? Tasrifan sulasi, tasrifan sulasi mujarrad.
Binanya bina apa namanya? Bina mudhoaf. Kenapa disebut mudhoaf? Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya satu jenis. Betul? Betul? Emang ngerti Bu? Taltul. Kalimat marortum di sini Bu, kemudian bertemu dengan marortum biriyadil jannah. Biasanya orang Arab itu Bu, kalau kalimat marro itu ketemu dengan kalimat ba, itu untuk menunjukkan sebuah kejadian yang tidak disengaja biasanya. Kejadian yang sebelumnya tidak tahu menau. Contoh, ini saya contohkan. Contohnya marortu bi jaidin. Saya melewati Jaid. Artinya saya jalan lalu kemudian bertemu dengan Jaid. Itu contoh marro dengan lafadz ba. Nah, di dalam hadis ini Nabi menggunakan kata marro. Marortum biriyadil jannah. Apabila kalian melewati taman surga, sehingga ini memberi arti, memberi isyarat bahwa apabila kalian semua sedang jalan lalu melewati taman surga, dalam arti mau sengaja kek tidak sengaja kek, kita lagi jalan nemu taman surga, ketemu tempat pengajian, ketemu majelis ilmu, ketemu majelis zikir, kita sebelumnya tidak tahu menau kalau di situ ada kegiatan pengajian. Kita tidak tahu menau kalau di situ ada kegiatan dikiran, nggak tahu Bu. Kita lewat, begitu kita ketemu, oh ternyata saya lewat, saya jalan, ada pengajian lagi berjalan, lagi berlangsung. Farta'u kata Nabi, dipersilakan hadir. Sebenarnya hadis itu begitu. Apabila kita sedang lewat, tidak sengaja ada majelis pengajian, nggak tahunya ada majelis pengajian, itu dipersilakan hadir. Apalagi yang tahu sejak kemarin, apalagi yang tahu sejak minggu yang lalu, dari kemarin-kemarin udah tahu, lebih dipersilahkan lagi oleh Nabi. Itu yang tidak sengaja saja dipersilahkan. Kalau kamu lewat nemu tempat pengajian, hadir kata Nabi. Apalagi yang tidak sengaja, apalagi yang memang sengaja, yang tahu kalau di situ ada tempat pengajian, maka lebih dipersilahkan lagi hadirnya oleh Nabi. Artinya apa Ibu Bapak jamaah rahimakumullah? Artinya hadis ini mengisyaratkan bahwa dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang, yang namanya majelis ilmu, tempat pengajian itu terbuka lapang, terbuka luas, terbuka untuk siapa saja yang ingin duduk di dalamnya, terbuka untuk siapa saja yang ingin hadir di dalamnya. Itu artinya. Jadi yang namanya majelis ilmu itu bebas. Siapapun yang hadir tanpa lihat latar belakangnya, tanpa lihat profesinya, tanpa lihat apanya, jabatannya, apapun jabatannya, profesinya, latar belakangnya, kalau masuk ke majelis ilmu, silahkan, terbuka luas, terbuka lapang, siapa saja, semuanya dipersilahkan oleh Nabi. Karenanya di majelis ilmu itu tidak ada untuk masuknya itu Bu, hadirnya itu persyaratan tertentu, nggak ada, betul? Masuk pengajian itu, masuk tempat ngaji, nggak ada persyaratan usia, nggak ada. Ibu pernah ditanya, misalkan masuk ngaji, mau apa Bu? Mau ngaji. Usia ibu berapa? 80. Misal. Kata Pak Ustadznya, hapunten Bu, kami nggak nerima jamaah yang umurnya 80. Sebab persyaratan di sini yang ngaji harus umurnya 20 sampai 30. Kata Ustadznya begitu. Ada yang begitu Ustadz? Alhamdulillah nggak ada. Saya yakin kalau tempat pengajian itu ada syarat usia, misalkan yang ngaji harus umur 20 sampai 30, saya yakin tempat pengajian seluruh Indonesia sepi. Nggak ada yang mau ngaji. Betul? Makanya di tempat pengajian itu nggak ada persyaratan usia. Ibu mau usianya misalkan 70 silakan, 80 silakan.
Yang udah 100 tahun silakan Bu, hadir, dipersilahkan di tempat pengajian. Nggak ada persyaratan usia. Coba kalau kita masuk tentara, masuk perusahaan, ada persyaratan usia. Masuk majelis ilmu, masuk majelis taklim, nggak ada persyaratan fisik, nggak ada Bu. Atau persyaratan status. Misalkan ibu masuk pengajian, Bu, statusnya apa? Saya bersuami, punya suami. Oh maaf Bu, kata ustadznya, saya nggak nerima jamaah yang udah punya suami, apalagi yang udah punya anak, apalagi yang udah punya cucu 10. Nggak nerima. Lah Pak Ustadz, di sini jamaahnya kayak gimana? Saya hanya menerima jamaah yang statusnya janda, umur 20 sampai 25, yang cantik-cantik. Begitu katanya. Ada yang begitu? Enggak ada. Saya yakin Bu, kalau kitongkat buka pengajian, kemudian ada persyaratan jamaahnya itu harus janda, cantik, usianya muda, saya yakin istrinya tiap hari masuk rumah sakit, periksa jantung. Makanya enggak ada istilah persyaratan cantik apa gitulah. Coba kalau kita masuk pramugari, masuk jadi sales, masuk jadi perusahaan, biar jadi marketing bisnis, itu terkadang ada yang namanya persyaratan fisik, betul? Di pengajian enggak ada. Masuk pengajian enggak ada yang namanya persyaratan poster tubuh, enggak ada. Kita masuk pengajian, ibu pernah tanya enggak Bu? Bu, apa? Kenapa? Mau ngaji. Maaf Bu, saya nggak nerima. Kenapa? Karena badan ibu gemuk. Emangnya kenapa Pak Ustadz kalau saya gemuk? Makan tempat, ngabisin snack, makan snacknya paling banyak. Ada yang begitu? Nggak ada. Semuanya diterima. Yang kurus silakan masuk, yang gemuk masuk, mau badannya segede apapun silakan masuk di tempat pengajian itu Bu. Nggak ada persyaratan poster tubuh. Jadi pengajian itu terbuka lapang, terbuka luas untuk siapa saja yang mau menghadirinya, silahkan, kata Nabi. Kenapa? Karena tempat pengajian itu adalah sebagai bentuk rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk semua manusia. Makanya alhamdulillah di sini Kitongkat Bu ngadain pengajian tiap hari apa? Tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu pengajian. Ini berarti luar biasa, tiap hari Rabu ramenya kayak gini. Oh enggak juga. Tiap hari Rabu ngadain pengajian, betul? Bulanan ngadain pengajian. Sampai tahunan ngadain pengajian. Ini luar biasa. Ini yang namanya ulama. Kenapa? Ulama itu yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Yang namanya ulama itu memandang umat manusia dengan pandangan kasih sayang. Takut manusia bodoh, awam, gak ngerti agama, disediain tiap minggu pengajian hari Rabu di sini. Betul? Ada yang mau hadir, ada yang nggak mau hadir. Buat yang nggak mau hadir hari Rabu, wah terlalu sibuk, pengennya bulanan, disediain lagi pengajian bulanan, disediain. Ada bulanan masih nggak bisa, mingguan nggak bisa ikut, bulanan nggak bisa ikut, disediain lagi pengajian tahunan seperti ini. Jadi kalau pengajian bulanan nggak datang, mingguan nggak datang, tahunan nggak mau datang, kelewatan namanya Bu. Jadi pengajian itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Maka ini pengajiannya disebut pengajian tahunan. Makanya di sini judulnya apa ini? Pengajian akbar. Ibu tahu akbar artinya apa? Akbar itu besar. Kalau nisbat kepada Tuhan, Allahu Akbar, Tuhan yang maha besar. Ini pengajiannya akbar, artinya pengajiannya besar. Kenapa? Dilaksanakannya setiap setahun sekali. Jadi kalau kita sekarang ini sedang pengajian akbar,
Maka kita sekarang dalam acara yang serba besar sebenarnya, Bu. Kita dalam acara yang serba besar. Pengajiannya akbar, besar. Kemudian haulnya haul akbar, haul besar. Kenapa haul besar? Karena yang kita haulin ini, Bu, ini Bapak siapa? Bapak almarhum Bapak Haji Nur ini. Kenapa? Punya jasa besar. Beliau punya jasa besar, kontribusinya besar di sini untuk sabilillah, untuk agama. Ketika dihaulkan, maka menjadi haulnya akbar, besar, karena mengingat jasanya besar. Lalu kemudian ada haul orang tua kita bersama, guru kita bersama, yakni Kiai Haji Mukri almarhum. Ini bapaknya Ustadz Kiai Haji Mahfud. Ini luar biasa, Bu. Beliau juga jasanya besar dalam mengemban amanat, melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Allah di tanah ini, besar sekali. Maka beliau-beliau berdua ini diperingati haulnya, sehingga dikatakan haulnya haul akbar, wajar. Jadi pengajiannya akbar, besar, haulnya juga haul akbar, haul besar, sambil memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat besar, yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi besar. Ibu bantuin saya jawab besar, Bu ya. Ini acaranya pengajian akbar, pengajian acaranya haul, haulnya haul akbar, berarti haul memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang mana peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat, yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi besar. Jawab dong, Bu, besar. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha, untuk menerima tugas yang sangat, untuk disampaikan kepada umat manusia yang jumlah populasinya semakin banyak. Dan barang siapa yang melaksanakan tugas amanat yang turun dari langit dari peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala yang, barang siapa yang meninggalkan tugas amanat itu, maka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dan maka mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, karena semuanya serba besar, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang, mudah-mudahan ibu sehat walafiat, enak makan, enak minum, biar badannya semakin gemuk. Dan termasuk yang ceramah, mudah-mudahan pulang dari sini dikasihnya besar. Apanya maksudnya? Amal maksudnya. Amplop baik, amplop. Mata duit kan kayaknya ini, Bu. Amalnya, Bu. Kalau amplop saya nggak butuh, Bu. Saya nggak butuh amplop. Kadang saya dapat amplop, saya sobek-sobek, saya buang ke tong sampah. Yang diambil apanya? Yang penting apanya? Jadi kita ini sedang acaranya serba besar, Bu. Kenapa? Di sini haulnya besar, pengajiannya besar, dan Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat besar. Sekarang kita mengenal haul akbar, haul besar. Ini orang-orang baik semua ini, Bu, yang memperjuangkan agama. Abah Kiai Haji Mukri kemudian membangun regenerasi selanjutnya yang dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Kiai Haji Mahfud Al-A'zam. Termasuk Abah Nur ini juga berjasa besar, berkontribusi besar, memberikan tanahnya di sini, menghibahkan tanahnya demi kemajuan agama Islam. Ini yang disebut orang dermawan. Ya, Pak Jaini ya, iya Pak Jaini, punten Bu ya, saya salah sebut. Bu, ada cerita, Bu, mau dengar? Ada cerita nih, Bu. Nabi SAW mengatakan
idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal adzabi. Kata Nabi, nanti di hari kiamat itu ada 4 kelompok orang yang berebut pengen masuk surga paling dulu. Ada 4 kelompok orang. Siapa-siapa 4 kelompok orang itu? 1 kelompok para ulama, 2 kelompok para orang yang hajinya mabrur, 3 kelompok orang yang mati syahid, 4 kelompok orang yang dermawan. Ini masing-masing pengen masuk surganya paling dulu, Bu. Pertama dipanggil, kamu, kata malaikat. Ya, malaikat. Kamu ngapain di pintu surga? Saya pengen masuk surga. Lah terus kamu kenapa ribut sama yang lain? Karena saya pengen masuk surganya paling dulu, kata ibu. Apa amalan kamu? Ma amilta fid dunya wa anta turidul jannata awalan, kata malaikat Jibril. Hai ibu, ibu kenapa pengen masuk surganya paling duluan? Apa amalan ibu? Wong sayanya hajinya mabrur. Lalu apa hubungannya, Bu? Lah katanya orang hajinya mabrur itu masuk surganya paling dulu. Kata siapa ibunya? Kata Pak Kiai. Mana kiainya itu? Ada Pak Kiai Mahfud. Ibu namanya siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi, kalau Ibu Dewi dapat amalan dikasih tahu sama Pak Kiai, la tuqaddim ala muallimik ihfadil adab. Jaga tata krama, jangan mendahului kiaimu. Jadi yang rombongan haji mabrur nggak jadi masuk duluan, masuk surga duluan, Bu. Begitupun yang yang mati syahid. Ditanya oleh malaikat Jibril, hai orang yang mati syahid, kamu kenapa pengen masuk surga paling dulu? Ya katanya orang mati syahid itu masuk surganya paling dulu. Kamunya kata siapa? Kata Pak Kiai. Kalau kata Pak Kiai berarti kamu harus menghormati kiai kamu, biar kiai kamu yang duluan masuk. Jaga sopan santunmu. Mundur lagi, Bu. Yang haji mabrur mundur, kiai juga yang yang mati syahid mundur. Ada orang dermawan. Kamu kenapa pengen masuk surganya paling dulu, kata Jibril? Karena saya ini orang dermawan. Kata siapa kamu? Ya kata Pak Kiai, katanya orang dermawan itu dekat sama Allah, dekat sama surga, jadi masuk surganya paling dulu. Kamunya kata siapa? Kata Pak Kiai. Ya udah, kalau kamu kata Pak Kiai, mundur, jangan ngeduluin kiai kamu, biar kiai kamu yang lebih dulu masuk surga. Jadi 4 kelompok orang ini, Bu, yang hajinya mabrur, yang mati syahid, yang dermawan, sama kiai. Yang duluan masuk surga siapa? Kiai. Tiba-tiba, Bu, ketika kiai sudah menang, tadi berebut masuk surga paling dulu, lalu kemudian kiai ini menang. Kenapa? Karena ada pembelaan dari malaikat Jibril. Yang lainnya, yang 3 ini suruh ngalah, biar kiai dulu yang masuk. Tiba-tiba kiai sadar diri. Ingat, Bu, sewaktu hidup di dunianya, apa kata Pak Kiai? Ilahi ma hasaltul ilma bisa khawatis sahi, kata Pak Kiai. Ya Allah ya Rabbi, saya tidak bisa berhasil menyiarkan ilmu, saya tidak bisa berhasil mendapatkan ilmu, saya tidak bisa berhasil mengembangkan ilmu, menyiarkan agama Allah tanpa bantuan dari orang yang dermawan. Saya sholat di masjidnya yang nyumbang orang dermawan. Saya duduk di pondok pesantrennya ada bantuan dari orang dermawan. Saya ke majelis taklim ngaji, majelis taklimnya juga itu ada kontribusi bantuan dari orang yang dermawan hartanya, dermawan tenaganya, dan lain sebagainya diberikan untuk agama Allah. Ternyata orang ini orang dermawan. Kemudian ulama ini memohon, ya Allah ya Rabbi, agama ini tidak akan kuat, saya tidak bisa berhasil memperjuangkan agama, tidak bisa berhasil menegakkan agama, tidak bisa berhasil menyiarkan ilmu agama tanpa bantuan orang dermawan. Oleh karena itu ya Allah, saya
tidak pantas masuk surga lebih dahulu. Kiainya nggak pantas ngerasa masuk surga lebih dulu. Akhirnya siapa yang dipanggil masuk surga lebih dulu, Bu? Orang yang dermawan, yang masuk surganya paling dulu, yang lain di belakang. Jadi semuanya kalah sama orang yang dermawan. Kenapa? Karena orang yang dermawan itu dipuji oleh Nabi, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, jauh dari neraka. Contohnya siapa? Ini Pak Haji siapa namanya? Masya Allah. Maka kita bukan hanya memperingati haulnya, tapi kita juga harus bisa mencontoh orang-orang yang terdahulu, yang baik-baik seperti beliau-beliau ini. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman, Bu. Kalau diterima sama akal nggak bisa. Isra Mi'raj itu suatu peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Menurut akal nggak mungkin. Kenapa? Karena perjalanan yang sangat-sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat amat singkat. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik onta berapa bulan perjalanan, Bu? 2 bulan. Itu ontanya yang eksekutif, yang ngebut. Kalau ontanya itu ecek-ecek bisa 4 bulan, Bu. Makanya Kanjeng Nabi PP pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan sejauh itu ditempuh oleh Nabi dengan waktu yang sangat amat singkat, paling 3 jam 2 jam. Ada yang mengatakan 3 jam pula. Nah, maka perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-1 sampai ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi pulang cerita ke banyak orang, banyak yang nggak percaya, banyak yang nggak percaya, yang nggak iman, tapi yang iman percaya. Makanya Isra Mi'raj itu peristiwa menguji keimanan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan peristiwa Isra Mi'raj itu kecuali untuk menguji keimanan manusia. Dulu, Bu, Isra Mi'raj itu buat menguji keimanan. Percaya enggak nih Nabi Isra Mi'raj? Dulu itu diuji. Banyak yang keluar dari Islam karena enggak percaya. Wah, ini enggak masuk akal. Masa sejauh itu ditempuh hanya dengan 3 jam. Diuji keimanannya. Sehingga tidak dulu, tidak di sekarang, manusia yang beriman terus diuji keimanannya. Apakah keimanannya tetap kuat atau tidak? Diuji oleh Allah untuk menguji keimanan manusia. Enggak dulu, enggak sekarang. Manusia selalu keimanannya diuji. Maka kita mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj ini adalah untuk apa? Untuk memperkuat, membentengi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesannya adalah jangan pernah bosan untuk mengaji, jangan pernah bosan datang ke majelis ilmu, jangan pernah bosan datang ke majelis zikir. Kenapa? Karena tempat yang paling disanjung oleh Nabi, yang paling dipuji oleh Nabi, yang disebut dengan predikat tertinggi oleh Nabi, yakni taman surga, itu tempat pengajian, Bu. Mengisyaratkan apa? Kita jangan jauh dari tempat pengajian, karena disitulah kita diisi, kita ditempa, kita diperbaiki hidupnya untuk dunia kita dan akhirat kita. Agar supaya apa? Agar supaya nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau orang nggak mau datang ke tempat pengajian, itu ibarat apa? Ibarat tanah yang tandus, nggak kena air hujan. Kata Nabi, kal ardil maitati, hati yang tidak suka ke pengajian, orang yang nggak suka ke pengajian, maka hatinya ibarat bumi yang tandus tidak terkena air hujan. Kalau ketika datang ke majelis ilmu, mendapat siraman di situ Bu, mendapat nasihat, ibarat bumi yang terkena air hujan, jadinya subur lagi. Kalau kita nggak rajin ngaji Bu, maka roh kita, hati kita akan kering merontak. Naudzubillah. Atau diibaratkan orang yang datang ke tempat pengajian itu mengisi apa? Mengisi supaya baterai HP-nya tidak lobet. Kalau ibarat HP, kalau HP nggak diisi, lobet nggak? Lobet. Lama-lama lobet, dipakai lobet, bisa-bisa rusak. Jadi kita datang di majelis ilmu diecas. Biar apa? Biar penuh isi baterainya. Nanti minggu lagi diecas lagi. Nanti minggu lagi diecas lagi. Nanti malam Jumat diecas. Yang ngecas siapa? Ya Bu ya. Karena tadi kata kita angkat 1,5 jam katanya. Ini udah 1,5 jam Bu ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian dari ibu-ibu semuanya. Juga terima kasih kepada keluarga besar Kiai Haji Mahfud Al-A'dham. Semuanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.